sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Delbasti Adija. Saya Diandra. Saya Dwi Fahmi. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Oke, next. Oke, dimulai dari apa itu sando? Sando atau sandwich Jepang adalah makanan yang terdiri dari 2 irisan roti yang diisi dengan berbagai bahan seperti daging, sayuran, dan saus. Makanan ini sangat populer di Jepang dan sering dijadikan pilihan untuk sarapan atau makan siang. Asal muasal sando dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20. Ketika pengaruh budaya barat mulai masuk ke Jepang, salah satu varian yang populer dari sando adalah fried egg mayo. Varian ini terdiri dari telur goreng yang disajikan dengan mayones. Seringkali ditambahkan dengan bahan lain seperti selada atau tomat. Next. Untuk selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama itu ada bahan utama. Satu itu roti tawar. Roti tawar itu satu lusinnya itu sekitar 6.000 dan kami akan gunakan sekitar 2 lembar per porsi. Lalu yang kedua ada telur ayam. Telur ayam kami akan beli sekitar setengah kilo. Dan kita akan menggunakan 1 butir per porsi. Lalu yang ketiga ada mayones. Untuk mayones satunya kisaran 14.000. Lalu untuk 1 porsinya kami gunakan 1 sampai 2 sendok makan. Yang keempat ada garam dan selada secukupnya saja. Yang kelima ada minyak goreng untuk menggoreng sebesar 10.000 rupiah. Lalu ada bahan tambahan, ini hanya opsional, jadi tidak apa-apa jika tidak ada. Yang pertama itu ada daun selada yang berharga 2.000. Yang kedua irisan tomat seharga 8.000. Yang ketiga ada irisan bawang merah seharga 8.000. Yang keempat ada keju lembaran seharga 14.000. Dan yang terakhir ada saus tomat dan saus pedas seharga 8.000. Selanjutnya ada bumbu penalat. Bumbu yang pertama ada garam, yang kedua yang ada 3 bumbu penyedap. Selanjutnya ada alat 1 wajan anti lengket, 2 spatula, 3 piring, 4 pisau. Fried egg sando, extension tekstur luar crispy dalam lumer. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan bagaimana cara pembuatan dari fried egg mayo sando. Fried egg sando, extension tekstur luar crispy dalam lumer creamy. Ramai sambal sekenal itu nggak salah kalau kalian ngiler sih. Yuk pergi telur rebus matang dan kita hancurkan. Kita tambahin mayo, garam, dan red pepper sesuai selera. Aduk, diamkan di kulkas minimal 3 menit. Adonan basah kita siapkan adonan kering pakai tabung roti tawar. Kita hilangkan pinggirnya dan kita roll sampai dia agak coklat. Beri filling di tengah bagian minyak di adonan basah dan kita tekan pakai garpu sampai tertutup. Lalu kedua sisi dengan adonan basah kita beri tepuk roti sampai rata. Dan masak di minyak panas jangan terlalu lama sampai kedua sisi golden brown and done. Lalu selanjutnya ada packaging, yaitu slide box duplex, panjang sekitar 22 cm, lebar 9 cm dan tingginya 7,5 cm. Nah, di sini kami membuat harga perkiraan. Harga untuk fried egg mayo sando dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan bahan yang digunakan. Namun harga yang cocok untuk menjual sando ini di pasar lokal bisa berkisar antara 15.000 hingga 25.000 per porsi. Harga ini cukup terjangkau dan bersaing dengan makanan cepat saji lainnya. Selanjutnya ada SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada rasa yang unik dan menarik. Kedua bahan-bahan yang mudah didapat dan relatif murah. Ketiga ada populer di kalangan berbagai kalangan, terutama anak muda. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat dengan makanan cepat saji lainnya. Yang kedua juga mungkin kurang dikenal di daerah yang tidak terbiasa dengan makanan masakan Jepang. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu yang pertama ada meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan internasional. Yang kedua ada potensi untuk memperkenalkan variasi sambal lainnya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama ada perubahan tren makanan yang cepat. Yang kedua munculnya pesaing baru di pasar. Nah, selanjutnya di sini kami mau menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan kami jalani. Hanya dong. Oke, Vina. Perkenalkan, nama saya Vina Priyanti, saya umur 32. Nah, kalian kan buat
telur roti itu. Nah, dari bahan-bahan yang lain kan itu mengandung bahan pengawet ya, dari roti tawar dan mayones. Apakah ada opsi lain selain barang-barang yang nanti kalian mau buat? Oke, makasih Ina pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Ina. Untuk bahan dasar dari makanan cepat saji ini kan merupakan roti tawar. Nah, kebetulan kami ingin menggunakan bahan dasar itu berupa roti tawar dari gandum atau bisa disebut juga sourdough. Nah, kenapa kami menggunakan roti gandum? Karena seperti kita tahu kalau dari gandum itu tidak menggunakan pengawet dan dimana hanya bisa dikonsumsi itu hanya beberapa hari. Jadi kami menggunakan roti gandum. Nah, kalau isiannya, kalau ini namanya French egg mayo sando, kita bisa ganti juga selain mayones itu kayak tadi yang dijelasin ada daging, sayuran dan berbagai macam isian kayak saus-saus. Nah, kita tuh juga ada opsi lain yaitu isiannya, kalau kalian tahu isian risol robun, tahu kan? Itu kan lebih sehat juga, isiannya ada sayuran, ada wortel, ada kentang dan keju dan susu. Nah, itulah isian opsi lain yang akan kita ganti. Jadi bisa kalian ubah lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.